Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Kita harus memahami isi kandungan Al-Quran, maksud dan tujuan diciptakannya Al-Quran oleh Allah itu apa saja. Dan kita mulai dari juz 1, apa itu maksudnya dalam Al-Quran juz 1. Mari kita belajar secara bersama-sama. Kita perhatikan isi dari juz 1 tersebut, bahwa dalam juz 1 itu ada pernyataan bahwa dalam surat Al-Baqarah itu terdapat 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Ya, apa saja 3 golongan tersebut? Pertama adalah golongan mukmin, yang kedua adalah golongan kafir, yang ketiga adalah golongan munafik. Nah, maka di seluruh dunia ini ya cuma 3 golongan ini, mukmin, kafir, munafik. Lalu berbicara tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Dalam juz 1 ini perintah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyembah kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran. Ya, jadi orang musyrikin ini ya masih menduakan Allah. Ya, perlu dipertanyakan lagi keesaannya seperti apa. Lalu balasan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, insya Allah kalau kita menjadi orang yang beriman akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Lalu perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya, termasuk bukti-bukti kekuasaan Allah juga disebutkan di dalamnya. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi sebagai khalifah. Manusia itu sebagai khalifah di bumi ini, sehingga bisa memimpin kita, masyarakat, dan seluruh alam, karena manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Peringatan-peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Perincian nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel. Lalu pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. Pahala bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Lalu pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Allah. Juga ada kisah penyembelihan sapi betina. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sampai akhir zaman. Sulit untuk diharapkan orang-orang Yahudi tersebut, sehingga malah justru akan merusak alam lingkungan sekitarnya. Bani Israel mengingkari janjinya kepada Allah. Sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan lambang bagi kecenderungan mereka kepada harta benda, bahwa
kebahagiaan itu menurut orang-orang Yahudi ini adalah harta benda. Semakin banyak hartanya akan bahagia, semakin sedikit akan sengsara. Inilah orang-orang Yahudi. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Jibril itu adalah utusan Allah, maka memusuhinya adalah memusuhi Allah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam, ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya ketika itu, menasahkan sesuatu ayat adalah urusan Allah. Allah yang tahu maksud dan tujuan dari diciptakan Al-Quran ini. Tindakan-tindakan menghadapi orang-orang yang beribadah, bahkan sampai menghalang-halangi peribadatan, ini adalah orang-orang Yahudi. Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Jadi umat Islam dilarang untuk mengikuti ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, agama Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu menyembah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tentang isi kandungan Al-Quran dari juz 1. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.